Dan saat ini bersama-sama dengan kita juga ada Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini Ketua dari PGLII yaitu Pendeta Roni Mandang juga akan menyampaikan pemaparan tema berkaitan dengan Konferensi Penginjil Indonesia yang kedua pada saat itu. Pada saat ini, karena itu saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan pemaparan tema yang kembali akan memberkati kita sekalian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saudara-saudara sekalian, salam Injili. Saya berterima kasih dapat menyampaikan sebuah pemikiran dalam kegiatan Konferensi Penginjil Indonesia kedua dengan sebuah tema yang menjadi pertanyaan, apakah menginjil itu mengkristenkan? Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat misalnya dari Injil Yohanes 17 ayat 18, di mana Yesus Kristus sendiri mengatakan tentang sebuah misi pengutusan. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Tekanannya ada pada teks sama. Sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Yang sama ini dia menjadi bagian di dalam misi eklesiai dari gereja. Saudara-saudara, kalau kita melihat Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38, saya menerjemahkan ini merupakan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Setidaknya ada hal-hal yang penting yang bisa kita lihat, misalnya Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini menunjukkan belas kasihan dari Allah kepada umat manusia dan sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa menunjukkan sebuah pergerakan mobilisasi dari corak dan gaya pekabaran Injil. Demikian juga kalau kita melihat di dalam amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tekanan dari amanat agung Yesus Kristus adalah pergi, jadikanlah bangsa-bangsa sebagai murid Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi juga ada sesuatu yang kemudian mengikuti dari kalimat awal, yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, do and all. Jadi ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa pelayanan pekabaran Injil harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa hanya pada bagian awal. Dari niatnya, motivasi mengabarkan Injil, lalu proses pekabaran Injil, setelah itu kemudian sampai kepada proses membawa orang-orang percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus. Tetapi juga dikatakan pada kalimat yang terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, kalau kita melihat gambaran seperti ini, para rasul menanggapi, memberikan respons terhadap amanat agung dari Yesus ketika Yesus kemudian terangkat ke sorga. Di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 9 berkata, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam satu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Bahwa dorongan daripada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, sekali lagi melalui Roh Kudus, adalah jangan takut, terus. Kata terus ini dia bersifat continue tense, dan memberitakan kabar baik itu tidak boleh diam. Kecenderungan gereja-gereja sekarang seringkali mulai mengalihkan perhatian dari amanat agung terhadap pembangunan
dari gereja itu sendiri yang bersifat ke dalam. Karena itu saya selalu ingin mengatakan bahwa hakikat dari gereja adalah pekabaran Injil, dan sekiranya gereja sudah tidak lagi memberitakan Injil, maka pada dasarnya gereja sudah selesai. Gereja sudah tidak lagi bisa disebut sebagai gereja. Gereja tidak bisa dilepaskan dari pekabaran Injil. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana para pemberita Injil yang menginjil di dalam firman Tuhan, ada sebuah keinginan misalnya dari Rasul Paulus, sekalipun harus mengalami banyak aniaya, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, konsekuensi dari mengabarkan Injil justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Mungkin pada bagian ini ada banyak pekabar Injil, pemberita Injil, penginjil yang kemudian berpikir saya hanya mau memberitakan Injil. Tetapi apakah pernah memikirkan bahwa memberitakan Injil harus juga berdampak kepada kemajuan dari Injil itu sendiri? Kalau kita melihat pada bagian firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 9, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki. God's will, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Gagasan menginjil bukan datang dari manusia, bukan inisiasi dari gereja secara building, tetapi datang dari hati Allah sendiri. Kalau saya ditanya dari mana pekabaran Injil dimulai, saya mengatakan penginjilan dimulai dari hati Allah. Karena itu Injil dihadirkan di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, ada sebuah pernyataan sambutan dari seorang pekabar Injil yang cukup saya hormati, Dr. Billy Graham, dalam sebuah konferensi evangelical di Wheaton pada tahun 1966. Dan Billy Graham coba menjelaskan tentang makna pekabaran Injil. Beliau mengatakan, saya yakin bahwa bila gereja kembali ke tugas utamanya dalam memberitakan Injil dan berbuat orang bertobat kepada Kristus, hal tersebut akan memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, moral, psikologis manusia daripada hal apapun lainnya yang mungkin dilakukannya. Karena itu pekabaran Injil harus dikembalikan kepada posisi gereja, tetapi pada dasarnya kepada setiap orang yang mengaku dirinya pengikut Yesus, Kristen. Hidupnya tidak bisa dilepaskan sebagai saksi Kristus dan memberitakan Injil. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, memberitakan Injil adalah ketaatan atas amanat agung Tuhan Yesus, bukan atas pertimbangan manusia. Saya seringkali mendengar ada banyak orang yang mengatakan kalau kita memberitakan Injil di Indonesia, di antara agama yang berbeda, masyarakat yang majemuk, kita harus banyak pertimbangan, penuh hikmat dan lain sebagainya. Tetapi di balik kalimat itu seringkali tersirat sebuah rasa takut bahwa kita takut memberitakan Injil nanti menciptakan kegaduhan. Saudara-saudara, dikatakan segala sesuatu yang kuperintahkan, maka memberitakan Injil itu harus do and all. Harus komprehensif, harus holistik, tidak bisa sepenggal-sepenggal. Setiap orang yang memberitakan Injil sama dengan sebuah lagu yang mengatakan membuang diri ke ladang Tuhan. Itu menunjukkan totalitas. Memberitakan Injil, pergi dan tidak menengok ke belakang. Memberitakan Injil, pergi untuk mencapai tujuan. Memberitakan Injil untuk tuntas. Bukan juga dalam situasi aman. Banyak orang ingin memberitakan Injil kalau semuanya sudah terfasilitasi dengan baik, tercukupi. Dan juga berpikir bahwa memberitakan Injil itu harus disertai rasa aman. Sebaliknya Injil tidak pernah menjanjikan itu. Siapa yang selalu ingin memberitakan Injil, dia harus menolak diam. Firman Tuhan mengatakan, teruslah beritakan Injil, jangan diam.
Saya juga ingin mengatakan memberitakan Injil meski dihadang ancaman, meski ditolak, meski diejek, meski nanti disebut-sebut sebagai pengganggu dari sosialitas rasa aman dari banyak orang. Memberitakan Injil harus kepada siapapun yang disebut manusia. Saudara-saudara, ini sebuah gambaran saya di persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injil Indonesia coba membuat peta. Yang merah ini sebenarnya kalau kita membaca bukunya Tevan Den Ragi Carita, sejarah pekabaran Injil dengan jejak para pekabaran Injil yang adalah warna merah ini. Anggota dari PGLI ada 93 sinode gereja dan ada 65 lembaga Injili. Kalau saudara lihat di gambar ini menunjukkan bahwa ini sebuah gambaran betapa Indonesia harus dipenuhi dengan Injil. Bayangkan kalau di sini ada PGPI, di sini juga di gambar ini ditambah dengan anggota PGI dan lain-lain sebagainya, lembaga-lembaga lain. Maka Indonesia sebenarnya harus dipenuhi dengan kabar baik. Saya menulis GBI di sini dengan kotak kuning yang lebih besar untuk menunjukkan bahwa ketika saudara-saudara membuat konferensi penginjilan Indonesia, maka saudara juga harus memberikan kontribusi terhadap seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri. Dan akhirnya saya ingin mengakhiri dengan apakah menginjil itu mengkristenkan? Jawaban dari saya, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus, kata firman Allah, menjadi anak-anak Allah. Dan menginjil tidak sama dengan kristenisasi. Sekali lagi, menginjil tidak sama dengan kristenisasi, tetapi mengkristenkan berarti menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, nyanyian mengatakan people need the Lord, artinya Injil sungguh dibutuhkan. Selamat memberitakan Injil tanpa rasa takut kepada siapapun. Salam Injili. Terima kasih Bapak Pendeta Roni Mandang yang telah memberikan pemaparan yang sangat lengkap dan memberkati kita sekalian dalam konferensi ini. Beliau sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili di Indonesia.